Kalau ibunya ini Kenwood in Kenwood. Oh, Kenwood kan in Kenwood. Kalau bapaknya anak Aqua. Oh, anak Aqua dari tim sektor. tim sektor. Kalau sebenarnya katanya kalau pemain burung ini sedulur mergodoro. Kalau emang kita niat etikat baik kan, kalau ada ringnya positif kan, ada nomor HP. Berarti pernah ada pengalaman kayak gitu? Udah sering. Oh, coba sih lanjut cerita. Nah. Jadi di babun juga dikit juga mungkin gitu. Iya. Babu kalau nggak salah cuma 8 gitu. Oh, lumayan juga 8, bukan dikit. Iya. Saya kira cuma 2 babu 8. Untuk Mas Musi sendiri sudah cukup lama lah main terjun di dunia merpati golong ya, Mas, ya. Untuk cara perawatannya sendiri kayak mana sih? Untuk merawat player, piikan gitu. Kalau player, kalau perawatan saya sederhana sih. Kita terutama kita harus bisa menilai karakter burung kayak gimana. Contohnya nih, kayak mana nih? Contohnya penjemuran juga itu nggak bisa burung satu kandang jemurannya sama, nggak bisa kalau saya pribadi. Oke. Contohnya Sadewa sama Apollo aja lah, 2 burung ini. Kalau Apollo itu nggak bisa, dia lebih dari jam 9. Berarti mulai jemur Istilahnya jam setengah 8 lah. setengah 8. Jam 9 harus sudah masuk. Berarti 2 jaman kurang lebih ya? Iya, lebih. Kalau untuk Sadewa? Kalau Sadewa normal lah, nyampe jam 11. Oke. Itu cara penjemuran nih. Untuk perawatan di kandang nih, untuk jamunya gimana nih? Kalau jamu, kalau saya sebenarnya nggak neko-neko. Cuman terutama jamu alami, kencur, kunir sama gula merah. Oh, dari racikan sendiri. Ya. Oke. Kalau tambahannya saya cuman pakai Suprapit aja. Suprapit aja. Nggak ada yang lain lagi. Nggak ada yang lain. Oke. Itu perawatan jamunya. Untuk player itu ya? Player. Kalau untuk pakannya sendiri nih Mas, selain jagung ada nggak tambahan yang lain? Waktu kalau masih pakai player ada, ya. Biasanya yang nggak ketinggalan millet sama beras merah. Itu untuk sepengetahuan Mas Musi sendiri, khasiatnya apa nih di burung nih? Untuk apa nih? Kalau Apa pengetahuan saya itu ngebagusin otot. Jadi millet sama beras merah ini untuk bagusin otot di postur burung juga ya, biar kerjanya makin tangguh. Itu khusus player ya. Oke, itu tadi perawatan player dari tim Samurai nih. Itu pribadi Mas Musi seperti itu perawatannya. Nah, untuk piikannya sendiri nih Mas, dari proses latihan gimana nih? Dari piik berapa mulai dilatih, mulai dijodohin gitu? Kalau piik itu biasanya kalau pribadi saya, kalau emang dia udah bandol, udah minta jodoh, piik 3 udah nggak apa-apa dijodohin. Oh, dijodohin, oke. Cuman Lanjut. paling kita panas-panasin di rumah aja, Bending-bending di rumah gitu. Biar mapan. biar angkrem, cabut lagi, angkrem, lorot lagi gitu. Jadi berapa giringan nih mulai terjun ke kolongan? Mulai ngelatih kalau kita mulai di lob itu piik 1. Oh, piik 1 mulai dibawa ke kolong. Ya. 1 mulai di lob. Minimal nyampe rampas itu minimal ya bendera 1 aja lah. Mentok bendera 1 sampai full penjawat gitu ya. Ya. Kalau udah itu terserah kitanya enaknya gimana. Kalau emang burung itu suruh maju enak, ya nggak masalah. Yang penting dia sudah punya tenaga. Sprintnya udah kelihatan gitu ya. Berarti itu minimal udah cabut rampas barusan berani nambah gitu ya. Iya. Kalau untuk piik 1 itu masih lopan itu mentok bendera 1. Iya. Setelah full penjawat baru kita berani nambah gitu. Iya. Oke. Itu sama rata apa emang ngeliat karakter burung nih, Mas? Kalau Maksudnya saya kan, pribadi sama rata. Sama rata ya. Itu emang udah ciri khas latihan Mas Musi ya. Kan kadang-kadang juga ada orang cerita walaupun piik 2 kalau sprintnya udah menguni tambah ada juga kan gitu. Kan semua orang cara latihannya beda-beda. Nah, untuk Mas Musi sendiri minimal rampas piik sudah mulai berani nambah bendera 2 gitu ya. Ngelihat dari tenaga kerjanya gitu. Oke. Itu cara piik. Untuk pakannya sendiri sama beda? Sama aja sih kalau pakan. Tapi millet juga Iya, kalau kita kalau udah masuk kandang sini nggak ada yang beda, player sama piik pakan sama. Jadi kalau untuk
pribadi Mas Musli sendiri untuk pijikan ini udah pakai jamu apa emang netral gitu? Kalau piyik alhamdulillah masih netral. Netral. Belum ada yang pakai jamu. Hmm. Yang pakai jamu biasanya kalau yang dipakein jamu Hmm. 3 giringan sebelum lomba mulai kita kasih. Oh, mulai mau tren lomba lah dia ya. Mulai dicobain jamu gitu. Iya, jadi Kalau untuk latihan enggak. 3 giringan itu dia adaptasi sama jamu dulu. Setelah cocok baru dia terjun di ajang perlombaan. Iya. Nah, kalau untuk peak sendiri target berapa giringan nih Mas? Ini gimana nih untuk Mas Musli sendiri? Kayak target 5 giringan siap lomba apa 10 giringan mulai terjun, apa ngelihat dari segi kerjanya gimana untuk Mas Musli nih? Kalau kita sebenarnya minimal itu 7 sampai 8 giringan sih. Oh, di target gitu ya. Iya. Oh. Kalau karakter burungnya alhamdulillah sih. Mm-mm. Kalau anak sadelo insya Allah nggak ada yang susah Nggak ada yang latihnya. bandel lah yang latihnya. Insya Allah enak-enak. Mm-mm. Jadi Sadewa sendiri ini peak kan apa gimana waktu pengambilan pertama ini? Pik, Pik. masih pik 2. Belum pernah jodoh di sana yang ngambil ya? Belum. Pertama jodoh, berarti jodoh di sini dia? Iya. Oke. Jadi dari nol juga nggak sampai jadi Dari ini nol. prestasi nih Mas Musli sendiri. Iya. Itu trik-triknya tadi ya, bos sahabat merpati nih cara pelatihan Mas Musli sendiri seperti itu. Mungkin cara orang melatih berbeda-beda ya Mas. Iya. Cuman untuk Mas Musli pribadi seperti itu dan sudah terbukti juga hasilnya. Anak Sadewa yang masih bertahan di sini ada berapa Mas? Kalau yang Yang sudah dilatih lah gitu, mungkin. kalau yang dilatih habis Mm-mm. pada diambil semua sama temen. Cuman sisa 1 yang cedera. Cedera? Ya, Itu cederanya kenapa nih Mas? bisa dibilang oper lah kalau itu. Cedera di lapak berarti? Iya. Itu setengah jalan apa gimana Mas waktu cederanya Mas? Itu waktu cederanya waktu Udah mulai mau jadi player? gimana? ngecor. Oh, pengecoran mau cari fisik dia? Ngecor rencananya waktu ngecor itu besoknya mau pakai lomba. Cederanya parah Mas ya? Parah bener kan. Burungnya ada di sini nggak Mas? Ada. Coba lihat Mas, sepil Mas. Jadi anak Sadewa yang di sini cedera parah gini Mas ya? Iya, nih. Oke. Sadewa. Wow. Sangat perhatian. Ini over Mas ya? Oper. Babonya londo apa tadi Mas? Awan biru Londo babonya silang Sadewa ya. Luar biasa ya sobat ya. Patah loh. Foto-fotonya ada Mas ya? Ada video lop-lopannya juga ada. Cuma sekarang rencana mau diapain ini Mas? Pacek Kayaknya kan? pacak. Bulu itu udah garang itu. Luar biasa. Ini udah ada nama belum Mas? Belum ada. dinamain. Anak Sadewa ini ya. Sobat ya. Jadi ini rencana mau disilangin sama babon mana nih Mas? Rencana mau disilang sama QQ. Sama QQ. QQ bule. Dari Pali juga. Iya. Oh, masih dari jalur dari Pali juga. Nah, jadi boleh diceritain gini Mas, kronologisnya gimana sih kok bisa cedera kayak gini awalnya sampai parah kayak gini loh? Itu waktu ngecor itu memang udah terbang 13 star dia. Waktu pengecoran itu udah ke penerbangan ke 13 gitu ya. Nah, Mentok itu ya? iya, Finish. star. Ke-14-nya cedera ini. Ya, karena ngejar lawan. Kalau ngejar kan bisa dibilang kayak nggak ada rem. Oh, burung ini kalau makin di belakang makin serem dia. Ya, kayak nggak ada rem. Jadi kena musibah ini dia. Ya, nyerempet lah. Nah, untuk waktu kejadian ini jarang loh burung-burung bisa sehat kembali Pak. Apalagi ini parah banget nih, bekasnya masih ada. Iya. Jadi pengobatannya sendiri gimana nih Mas? Kok bisa pulih lagi nih badannya nih, sehat lagi nih? Kalau pengobatannya sendiri sih waktu pulang dari lapak kita langsung nyari serai, kita rebus, sudah dingin kita mandiin ke yang lukanya itu. Disiram di sini, oke. Udah itu obatnya cuma satu sebenarnya, cuman mahkota dewa aja. Mahkota dewa aja obatnya. Iya. Itu terjual di online ya. Online ya. Akhirnya baru bisa sembuh walaupun nggak bisa kepake lagi ya Mas ya.
Tapi masih ya bisa tertolong, bisa mengambil keturunan lah ya pasti ya gitu. Ya walaupun nggak kepake, alhamdulillah Masih selamat. hidup ya, masih bisa ngambil keturunan. Nah, ini buat sahabat merpati ini motivasi juga nih buat sahabat merpati ini, mungkin ada yang cedera-cedera burung udah mulai pusing kena nabrak tiang, apa pengobatannya? Syaratnya cuman serai aja pertama ya. Iya. Daun serai direbus. Direbus. Tuh, sahabat merpati ya. Mungkin burung-burung kalian ada yang over juga, cedera, pertolongan pertama air serai buat posisi sendiri ya. Untuk pertolongan keduanya ada apa tadi Mas? Mahkota dewa. Mahkota dewa. Itu sejenis jamu apa? Jenis kayak apa ya, kayak bubuk gitu. Oh, kayak bubuk. Cuman dikasih air dikit, kita bikin sendiri Kita lah. bikinin jamu kayak jamu itu ya. Iya, Itu pemakaiannya rutin Mas ya? pagi sore. Pagi sore. Heeh. Kasihan Mas, kurang Mas. Bisa banget ya anak Sadewa yang ada di markas tim samurai yang sudah cedera Mas ya. Udah nggak kepake lagi, tapi alhamdulillah masih selamat kan. Iya, alhamdulillah. Buat materi ke depan, buat teman-temanin anak-anak Sadewa nih, ntar kan ada cucu Sadewa juga di sini. Nah, sebagai penutupan nih Mas, untuk anak-anak Sadewa ini kisaran berapa nih Mas di luar ini Mas? Kalau boleh disepil ini. Ya kalau ngebilangin nominal kita gimana ya? Gak enak juga sih. Enak-enak ini jadi. Gak enak. Cuman yang pasti bersahabat ya Mas. Iya, bersahabat lah gitu. Cuman untuk saat ini gimana nih Mas? Misalkan ya yang nonton nih, wah nyoba juga nih anak Sadewa, gimana nih kira-kira itu sekarang ini Mas? Nggak masalah. Oh, masih ke rumah aja. mau ke rumah aja, penting tadi siapin kopi lah ya, aman Iya, ya. kalau kopi, kalau cuman sama jajanan Aman lah ya pokoknya. aman lah. Bensin beli sendiri tapi ya. Nah, buat sahabat merpati ya. Ya, yang penasaran sama anak Sadewa, silahkan aja berkunjung ke markas samurai nih, kunjungin bersama Mas Musli nih. Bisa ngobrol-ngobrol dulu Mas ya, harga masih bersahabat. Untuk babonnya sendiri tadi londo awan biru tuh. Untuk sampel-sampel sudah kelihatan semua Mas ya. Iya, alhamdulillah. Semoga bisa terus berkarya Mas Musli di dunia merpati ini ya. Kalau bapaknya Sadewa ini kan kalau nggak salah sekarang dipegang, kalau nggak DMT kalau nggak DMT apa sih? Kayaknya DMT. Oh, bapaknya Sadewa ini Diambil dari Bang Ali. di take over ke tim DMT. Oke. Nggak salah. Antara DMT BMT itu ya, karena Iya. mirip-mirip gitu ya. Jadi anak Sadewa ini udah gak ada di Pali lagi, Nggak bapaknya ada. Sadewa ini. Kalau Sadewa sendiri ini di tempat Bang Ali anak terakhir. Oh, benih-benih terakhirnya berarti Pali sendiri sudah bercerita ke Mas Musli langsung ya, Iya. bahwa bapaknya ini udah nggak ada. Iya. Dan alhamdulillah anak terakhir ini bisa membanggakan lah di tim samurai. Iya. Bisa beternak, udah ada prestasi gitu kan. Anak-anaknya juga banyak yang ngelirik gitu Alhamdulillah. kan. Ya semoga Sadewa kedepannya bisa menciptakan anak-anak yang lebih jos lagi Mas ya. Amin. Karena sekarang udah pensiun ya kan. Udah pensiun sekarang. Semoga anak-anaknya juga bisa lebih berkarya lagi di dunia perkolongan, bisa makin banyak di prestasinya gitu kan. Jadi yang dipersiapin buat player berapa nih anaknya sekarang nih? 3 pasang. Warnanya Gambir mulus, alhamdulillah keluar gambir mulus. harapan sekali itu ya. Iya, sama teritis trampik, sama bisa dibilang itu 3 warna telon lah kalau menurut saya. Oh, campur gitu. Iya, 3 warna. Itu agak unik sendiri tuh. Iya, Beda sendiri itu. Nah, jadi ini di sini khusus kandang mainan, berarti karakternya ada lagi ya? Ada. Selain di sini. Oke, sebelum ya, di sini cuman kandang burung mainan aja. Iya. Mas. Jadi kita nggak bisa nyepil nih ikannya di lain waktu, nanti kita sepil lah. Berhubung cuaca lagi kurang baik juga nih Mas ya. Kandangnya kebanjiran juga. Banjiran ya, lagi masih banjir di Lampung ini sobat ya. Khususnya di daerah rendah kayak gini ya. Iya. Air cepet naik ini. Semoga pemerintah nonton ya. Iya. Biar cepet ditanggul-tanggul apa sungai itu ya. Benerin dulu lah. Iya, sungai-sungainya. Nah, jadi cukup ini Mas Musli ya. Iya, cukup. Ya, terima kasih nih Mas Musli atas waktunya nih. Semoga makin berjaya di dunia merpati. Amin, amin. Dan saya udah kangen juga nih ngeliat Mas Musli ngegeber nih. Iya. Udah lama Udah banget lama nih, juga. ya. Udah nggak ketemu Mas Musli ini, kemana aja saya kira udah vakum, ternyata masih menyiapkan strategi baru di tahun 2025 ini. Iya. Jadi untuk di Mama Sakti nih ada persiapan nggak nih kira-kira? Belum ada. Belum Belum ada ya. Kalau untuk Bulan-bulan ini masih libur ya.
3-4 bulan ini kayaknya belum ada. berani keluar. Cuman setengah-setengah jalan udah ada ya burung ada. latihan. Oke, semoga lekas jadi player dan bisa berjaya lagi di dunia berkolam Mas Rusdi ya. Amin, amin. Nah, buat sahabat Pati ya, kayaknya kita obrolan pada kesempatan hari ini di markas tim Samurai sudah cukup. Mungkin ada kekurangan salah-salah kata kita Mas ya. Mohon maaf nih, jangan salah paham nih. Itu namanya manusia kehilapan ya. Iya. Nah, semoga kalian terhibur dengan konten ini dan jangan lupa support terus channel Rojas MK Official dengan cara like, komen, dan subscribe. Untuk fokusnya ya, Rojas MK Jos ya. Rojas MK. Rojas MK. Bareng deh, berkompak. Rojas MK. Rojas MK Jos.